sekarang ini dihubungkan dengan segala macam perubahan dan adanya pandemik, ini kan memaksa kita untuk berubah lagi, tiba-tiba tema belajar itu menjadi jauh lebih penting. Kalau kita lihat selama 3-4 bulan ini sejak pandemik, ini kan mulai dari saya belajar install Zoom, memakai Zoom, sampai sekarang feel at home untuk ngomong di depan kamera. Itu kan suatu proses belajar juga. Dalam konteks budayanya, itu semacam 3 cara belajar yang berbeda apabila kita masuk ke suatu situasi yang baru. Yang dia lakukan adalah dari hari pertama dia coba memperhatikan apa yang dilakukan orang Jerman. Dia coba melakukan itu selama 1, 2, 3 hari. Di hari ketiga, keempat, dia coba melakukan exactly seperti orang Jerman. Orang Jerman makannya apa, pokoknya dia tiru. Orang Jerman cara duduknya apa, dia tiru. Caranya nyapa seperti apa, dia tiru. Sambil nanti pelan-pelan baru dia akan mulai menemukan stylenya dia. Apa yang dia tidak mau, apa yang dia tidak suka, tapi awalnya dia mengimitasi. Nah, ini kan suatu cara belajar yang agak berbeda. Karena orang Indonesia biasanya observasi, kemudian mencoba pelan-pelan antara style dia dengan apa yang diimitasikan. Sedangkan kalau orang China, dia langsung mengimitasi, sambil nanti pelan-pelan baru menyesuaikan. Kalau kita melihat cara belajarnya orang Jerman dalam suatu situasi yang baru, mereka biasanya lebih kepada menunjukkan style mereka, sambil nanti mereka tahu ini bisa atau tidak. Dan kalau tidak bisa, baru mereka menyesuaikan. Kalau di psikologi itu yang menarik kan pada dasarnya di tahun pertama aja yang basicnya psikologi itu kita belajar dengan yang namanya belajar, learning ya, psychology of learning. Di mana basicnya psikologi yang paling terkenal itu kan kita bicara tentang classical conditioning, operant conditioning, social learning. Tadi yang paling banyak dibicarakan oleh teman-teman itu kalau di psikologi di dasarnya Bandura yang dibilang social learning. Kita belajar dengan kita mengamati lingkungan, baik mengamatinya itu secara curi-curi ataupun terang-terangan shadowing. Kalau tadi Pak Rudi kan bicaranya kita curi-curi lihat ataupun dengan cara shadowing. Atau kadang kita juga bilang konsep mentoring itu kan utamanya social learning juga kan. Dengan cerita, dengan kita memperhatikan, dengan kita melihat bagaimana cara kerja mentor, bagaimana cara kerja atasan kita, itu kan kita belajar. Belajar itu yang paling menarik adalah kalau confidence levelnya itu di tengah-tengah, motivasinya itu di tengah-tengah. Itu yang paling menarik. Kan kadang-kadang kita akan merasakan adanya suatu flow ya. Mungkin Pak Dova pernah ngerasain kalau biasanya kita buat S3 itu kan pasti nanti akan ada, mungkin sekarang ini ya, fasenya Bu Tari ya. Kalau buat S3, buat tesis itu kan biasanya ada satu fase yang kita tuh flow. Flow itu udah lupa waktu, lupa makan, lupa tidur selama beberapa minggu. Dan nantinya ternyata apa yang kita percaya benar itu salah. Itu yang paling sering di dalamnya. Dan itu akan terjadi beberapa kali, sampai akhirnya kita ditegur oleh pembimbing bahwa bagaimana caranya melakukan yang benar, tapi flow-nya itu kan suatu pengalaman belajar yang cukup menarik lah. Ada hubungannya dengan power, achievement, affiliation di dalamnya. Nah ini kan baik waktu kita kalau melakukan PhD ya kitanya belajar flow karena adanya suatu ide yang kita mau buktikan, new knowledge yang kita mau buktikan. Yang lainnya sih sekarang kalau di dunia kerja harusnya pertanyaannya juga, kalau kita enjoy kerjaan kita harusnya pernah juga mengalami beberapa kali flow. Karena yang namanya learning by doing itu kan kita mendapatkan suatu project yang menarik, dan karena project menarik ini kita sempat berapa hari tidak tidur, kita sempat mencoba untuk membuktikan sesuatu. Pengalaman-pengalaman flow ini kan yang biasanya membuat kita naik level lah. Setelah itu mendadak, oh ya, bisa ya yang ngerjainnya kayak gini. Oh ternyata saya bisa ya. Seperti itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya akan membuat kita berkembang. Kalau di dunia kerja kan seringnya itu kan dicegurin ke air dingin ya. Dicegurin ke air dingin, dan dengan dicegurkan ke air dingin akhirnya kita belajar sesuatu.
gampangnya kan kalau kita belajar, kita bicara tentang yang kita pelajaran itu adalah kognitif. Kognitif dalam artian kita perlu tahu sesuatu yang kita sebelumnya tidak tahu. Kita perlu berpikir dengan suatu cara yang berbeda. Atau kita bicara tentang behavior, ini yang pertama. Yang kedua, atau kita bicara tentang perasaan. Terutama kalau tadi kita bicara tentang culture adaptation ya, salah satu challenging yang paling sulit dalam culture adaptation itu bukan di level behavior, tapi ujung-ujungnya nanti di level perasaan. Karena biasanya ada isu suka tidak suka, ada isu proud, ada isu identity dalam melakukan suatu perubahannya. Kalau tadi kita bicara di level B, behavior, utamanya leadership tadi, kan kita bicara utamanya adalah masalah behavior kan. Yang tadi temanya Pak David, kita bicara tentang melakukan decision making, itu kan melakukan di mana behavior memang di dalamnya behavior itu ada hubungannya dengan kognitif ya, dengan pengetahuan kita, dengan knowledge kita. Knowledge mempengaruhi behavior dan nantinya behavior ini akan mempengaruhi perasaan kita di dalamnya. Semakin kita bermain di 3 aspek, semakin kompleks. Kalau kita bicara tema yang pertama deh, tema yang pertama tadi yang dibilang hubungan internasional. Kalau untuk saya hubungan internasional kita utamanya hanya bermain di satu aspek. Kita hanya bermain di kognitif. Ini relatif mudah lah. Relatif mudah dalam artian kita harus ngerti tentang hubungan internasionalnya, hubungan industrial relationship-nya, kemudian tahu aturan mainnya, tahu trik-triknya. Di behavior mungkin nggak terlalu main, biarpun nanti kalau udah mulai nego, itu isu lain lagi, berarti kita akan main di afektif ya. Tapi secara umum core-nya ada di kognitif. Kalau kita bicara tentang leadership, core-nya utamanya ada di behavior. Kemudian kalau kita bicara tentang change management, strategi itu mungkin main di dua-duanya. Begitu kita bicara tentang culture adaptation, kita bicara tentang efektif ya. Jadi hasil diskusi kita di breakout room tadi, jadi learning style kita masing-masing ternyata ada suatu kesamaan dan ada perbedaan-perbedaan sedikit. Di situ ada sensing, kalau dari Bu Yurika ada sensing thinking, itu lebih banyak dari membaca dan observasi. Kemudian dan dipaksa untuk doing karena sekarang beliau itu menjadi presenter webinar. Style belajarnya tadi dari sharing-sharing, jadi kebanyakan kita sejenis Pak Ora ya dan teman-teman, itu kita lebih banyak di driven by curiosity, ada juga yang di driven by others ya. Lalu kita juga learning karena terdorong oleh satu keingintahuan, jadi kita juga mencoba belajar untuk tapi ini kita tuh macam-macam nih, ya kelihatannya macam-macam, enggak cuman curiosity ya, cuman ada selain others, curiosity, terus ada dari Pak Kris itu juga dia harus punya gambaran saat member belajar itu, dia harus tahu big picture-nya seperti apa dulu, ya, jadi itu style-style belajar yang kami, ada yang juga mengimplementasikan dengan visual, yang pakai dikombinasikan dengan tulisan, ya, terus melihat, mendengar. Nah, mungkin yang menarik di sini kalau kita ngelihat ya, ini kita mengarah kepada pemakaian teknologi. Kan boleh dibilang COVID-19 ini mempercepat proses digitalisasi dalam kehidupan kita dan proses-proses di perusahaannya. Salah satu booming yang terjadi, yang paling booming, itu ada di edutech. Terus kalau kita lihat di sini, ternyata bisnis edutech itu di belakang layar itu banyak banget tipe-tipe bisnisnya. Dia bukan hanya menyelenggarakan webinar seperti yang kita tahu, ternyata di dalamnya itu kayak misalnya ini kalau dibilang top 100 tools personal learning, ini pertanyaannya,
seberapa jauh sih dari variasi teknologi ini yang udah kita pakai, yang sudah benar-benar kita manfaatkan, yang kita tahu. Mungkin sekarang kita udah tahu yang tentang ini, memanfaatkan teknologi untuk belajar bersama. Pemanfaatan teknologi untuk belajar bersama itu ada apa aja? Ya, kita sempat pakai Zoom misalnya. Ada nggak yang memakai peralatan-peralatan di sini? Mind mapping yang paling klasikal di dalamnya, menstruktur ide-ide kita. Kemudian professional networking, discovery, mendapatkan informasi, suatu informasi. Variasinya ini banyak. Dan ini semuanya dalam rangka pandemik ini lagi naik daun. Kompetisinya lagi nih. Nah, ini pertanyaannya juga. Kalau tadi saya ngelihat kan dari presentasinya teman-teman, rata-rata masih yang klasik ya. Masih yang klasik, yang mayoritas orang udah tahu. Sekarang pertanyaannya, masih ada apa lagi sih yang perlu kita optimalkan? Main goal saya ikut Sinau ini adalah untuk self-development, menjadi seorang leader. Buat menguasai keterampilan baru yang bisa mengikuti tuntutan zaman, sebenarnya seperti itu. Lebih dicari ke hal-hal apa yang memang bisa membuat kamu bersemangat dari hal itu. Managing energinya itu yang kamu lakukan apa? Pakai teknik kayak semacam mirroring. Kan waktu di sesi ini Mbak Yaya ngomong gini gitu. Nah, waktu itu follow up-nya rencananya gimana?